Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Forum Pertemuan Pemangku Kepentingan The 10th World Water Forum First Announcement di level nasional, persiapan menuju WWF 2024 di Bali, Indonesia. Hadirin yang kami hormati, menggelorakan semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Oleh karenanya kabulkanlah doa-doa kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundang dengan hormat Pak Menteri PUPR untuk bisa bersama dengan kami di atas panggung, dan juga Bapak Gubernur, Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, saya undang juga untuk bersama dengan saya di atas panggung. Pak Menteri di sebelah. Pak Menteri di sebelah. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kita semua yang hadir di sini ingin dapat gambaran Pak soal seperti apa sih nanti WWF, target-targetnya, kemudian penyelenggaranya akan seperti apa. Jadi yang pertama saya berikan kesempatan untuk memberikan gambaran kepada kami semua adalah Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Bali yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Wamen, Pak Tiko juga saya cintai dan saya banggakan. Hadirin rekan-rekan saya dari seluruh stakeholders yang hadir pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan tadi, tujuannya ini adalah first announcement untuk penyelenggaraan WWF ke-10 tahun 2024. Biasanya World Water Forum itu disiapkan 3 tahun. Nah ini kita cuma punya waktu 2 tahun. Ya. Jadi sehingga tadi sudah ada at a glance gitu, roadnya atau jadwal yang sudah kita susun untuk menuju ke 2024 tadi. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama izinkan saya juga mengiringi Bapak sekalian mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa mudah-mudahan majelis yang baik ini di tempat yang baik dengan tujuan yang baik dapat menghasilkan kesepakatan atau pengetahuan yang barokah fid dini wa dunia wal akhirah. Bapak sekalian, tujuannya pertama adalah sosialisasi bahwa kita akan menjadi tuan rumah WWF 10 ini. Sehingga seluruh stakeholders, KL dan seluruhnya mendapatkan informasi yang sama dan baik, lengkap tentang WWF ini. Ini merupakan kehormatan buat kita, bukan buat kami, tapi buat kita semua, karena Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menjadi host ini. Di Asia Tenggara apalagi kita menjadi tuan rumah yang pertama, yang sebelumnya ada di Daegu, di Korea, dan di Jepang. Jadi kita mendapat kehormatan untuk sebenarnya bukan Indonesia tapi Bali. Waktu dipilih vote itu Bali, bukan Indonesia. Emang nggak tahu kenapa ini, mungkin leaknya sudah bekerja di situ. Jadi semua Bali. Bapak sekalian, sejak WWF ini telah diselenggarakan tadi sejak tahun 1997, mulainya di Marrakesh di Maroko. Coba lihat yang ada berapa slide-nya. Nah ini kita lihat ya. Jadi di Maroko
dengan pertama kali 400 peserta. Tapi Bapak lihat, Ibu Bapak lihat di Daegu ada 40.000 peserta, di Brasilia 110.000 peserta. Indonesia kami mentargetnya ada 100.000 peserta yang akan menghadiri ini. Ya, saya kira ini mudah-mudahan Bali menjadi magnet untuk orang datang. Bahkan saya waktu itu menyampaikan, datang ke Bali jangan egois, bawa family. Nah, gitu kan. Kalau cuman ikut sidang-sidangnya aja, nggak bawa family, pasti akan menyesal. Jadi mudah-mudahan Bali akan menjadi magnet untuk kita mendatangkan atau mengundang para peserta. Tentu ini nanti pasti Kementerian Parekraf akan menjadi kunci juga untuk penyelenggaraan WWF ini. Perjalanannya tidak gampang, Bapak sekalian. Jadi pertama kali kami lapor Presiden pasti untuk mohon izin menjadi hostnya ini. Ini kami mulai pada tanggal 25 Juni 2019 di headquarter New York. Pada saat itu kami sebagai anggota dari HELP, high level expert advisor to the Secretary General of United Nations. Kami ketemu dengan Presiden WWC, World Water Council, Loy Fuson, 25 Juli 2019. Saya sudah lobby dulu bahwa kami ingin mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Kemudian kita ikuti seterusnya dan diterima oleh Bapak Presiden. Kemudian ada pasti dengan kita mengajukan proposal, kita mengajukan letter of intent. Kemudian mereka menerima usulan kami, usulan kita untuk menjadi host dan mengirimkan 4 orang verifikator yang menyeleksi para pengusul sebagai host. Ini ditindaklanjuti pada saat di Glasgow, sebetulnya Pak Presiden ingin ketemu Presiden World Water Council, tapi ternyata untuk tata kelola yang baik, governance-nya, Pak Presiden WWC tidak bisa menemui Bapak Presiden kita dan mengirimkan delegasinya ke sini dan diterima oleh Bapak Presiden. Ini poin yang sangat tinggi buat kita, bahwa kita didukung oleh pemerintah untuk melaksanakan World Water Forum tersebut. Kemudian juga Ibu Menteri Luar Negeri menggerakkan semua duta besar melalui diplomatic channel untuk mendukung Indonesia. Hasilnya tadi di Senegal kita mendapatkan vote yang baik. Kemudian kami sudah ketemu kembali dengan World Water Council pada bulan Mei yang lalu di Marseille untuk membicarakan tindak lanjutnya, dan kita hari ini melakukan first announcement to the stakeholders untuk WWF 10 ini. Karena nanti pada akhir Juli, Presiden WWC mau datang dan menandatangani host country agreement untuk penyelenggaraan WWF ini. Jadi ini semua sudah maraton untuk menuju ke WWF. Mereka sangat yakin pada saat di Senegal kemarin, mereka sangat ketar-ketir penyelenggaraannya. Okay? Karena memang mungkin kurang, ya yang jelas tidak semulus yang diharapkan, tapi mereka yakin karena sudah melihat Bali pada saat diterima Pak Gubernur, itu 4 yang menyeleksi Indonesia sangat terkesan dengan paparan Pak Gubernur Bali, sehingga memberikan rekomendasi. Jadi sebelum vote, itu ketua delegasi penyeleksi memberikan paparan
Salah satunya adalah impresinya kepada Gubernur Bali yang sudah siap termasuk prasarananya. Bapak sekalian, kita juga diuntungkan dengan adanya G20 karena saat ini semua prasarana di Bali kita improve. Mudah-mudahan untuk WWF nanti kita sudah tidak perlu lagi special action untuk mempersiapkan, termasuk mangrove, pembibitan mangrove yang mungkin akan kita pamerkan juga di dalam WWF 10 nanti. Untuk menunjukkan bahwa komitmen kita terhadap pelestarian mangrove. Coba organisasi WWF. Tujuan kita hari ini selain untuk sosialisasi juga menyiapkan untuk pembentukan National Organizing Committee. Organisasinya coba lanjut aja, terus. Nah, jadi dalam penyelenggaraan WWF ini ada yang namanya, udah bener yang tadi, organisasi. Nah, jadi ada yang namanya host country Indonesia dan World Water Council sebagai International Organizing Committee. International Organizing Committee itu ada 50% anggotanya dari Indonesia dan 50% dari World Water Council. Hari ini kita akan menyiapkan National Organizing Committee yang nanti pasti akan dikukuhkan dengan keputusan Presiden, dan kami akan mengusulkan komandonya nanti adalah komandannya Pak Menko Marinvest sebagai Menko yang membawahi bidang air. Okay. Jadi hari ini itu yang akan kita lakukan untuk menyiapkan National Organizing Committee. Dengan adanya pertemuan hari ini, nanti rekan-rekan Eselon 1 pasti akan sudah mulai bergerak untuk mendiskusikan tema-temanya. Ya. Tema-tema ini semua pesan Bapak Presiden, kita akan mengambil sebanyak mungkin, kecuali tourism adalah bidang keilmuan air. Seperti yang tadi disampaikan, the biggest water festival in the world. Ya, ini adalah the biggest festival, water festival in the world. Jadi kita ingin mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi pengembangan sumber daya air di Indonesia. Tadi pagi kami bicara dengan Pak Wamen BUMN untuk bagaimana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang lebih baik. Selain misalnya sekarang kita sudah punya PJT 1 di Malang dan PJT 2 di Jatiluhur. Ini akan kita improve organisasinya untuk mendapatkan pengelolaan sumber daya air yang lebih mensejahterakan dan mandiri, namun tidak menutup intervensi pemerintah dalam bidang irigasi. Nah, ini juga saya kira searah dengan World Water Forum. Termasuk juga kita ini mempunyai lowland yang besar di luar Jawa untuk pengembangan pangan, produksi pangan, rawa. Nah, ini kita juga mungkin bisa mendapatkan ilmu dari World Water Forum ini dari pengalaman negara lain. Mungkin satu tema. Kemudian water related disaster reduction. Itu juga harus kita angkat. Nanti pada G20 kami juga sebagai help melakukan side event untuk water related disaster reduction ini. Nah, itu yang jadi tujuannya pada hari ini. Bapak sekalian akan mendapatkan, sudah akan mendapatkan informasi tentang rencana penyelenggaraan WWF ini. Target tadi yang saya sampaikan sekilas, kita ingin mengundang kurang lebih 100.000 peserta. Ya. Kemudian dengan 12 kepala negara dan 56 menteri dari 172 negara. Jadi ini mudah-mudahan
Kalau di Jepang itu sekarang yang menjadi kaisarnya itu menjadi champion dalam water management di Jepang. Ya. Jadi kemarin juga ada pertemuan Asia Pacific Water Summit di Kumamoto dan beliau hadir. Jadi mudah-mudahan nanti juga 2024 Kaisar Jepang akan bisa menghadiri. Bapak sekalian, National Stakeholders Forum ini sangat mendukung atau sangat memberikan impresi pada World Water Council bahwa kita semua kompak, kita bersatu untuk menuju ke World Water Forum 2024. Karena sekali lagi ini bukan eventnya kementerian, apalagi Kementerian PUPR, bukan. Ini adalah event nasional untuk keairan, kelautan, irigasi, lingkungan hidup, BUMN, ya kan? Semua terlibat dalam negeri karena ini ada punya kita semua. Tema yang kita usulkan pada saat kita bidding adalah Water for Shared Prosperity. Nanti pada bulan Maret di 2023 ada conference global, jadi Water for Food for Global Food Production di Nebraska. Jadi semua memang ke arahnya ke air. Kalau kita lihat tadi roadmap-nya, banyak sekali event-event internasional di bidang air. Jadi memang air menjadi fokus utama kita, apalagi sekarang seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita menghadapi krisis dua, pangan dan energi. Kalau krisis pangan hanya ada 4 hal yang bisa menanganinya, salah satunya adalah availability of food. Availability of food adalah meningkatkan produksi. Meningkatkan produksi tidak akan bisa dilakukan tanpa ada ketersediaan air. Walaupun seperti yang saya ketahui, komponen air hanya mendukung 18% dari keseluruhan proses produksi padi. Tapi tanpa 18% semua nol. Ada tanah, ada pupuk, ada benih, ada petani, nggak ada air, nggak akan bisa tumbuh. Jadi memang air adalah faktor utamanya untuk memproduksi pangan. Sehingga relevan sekali pada saat ini untuk mengelola air dengan lebih baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tiko tadi. Ibu-bapak sekalian, saya berharap seluruh kementerian, lembaga, instansi, dan semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam membahas substansi host country agreement dan juga nanti membahas tema-tema apa saja yang akan kita bawakan di dalam World Water Forum nanti. Ya. Jadi tadi itu hanya apa yang kami sampaikan adalah yang kami usulkan pada saat melakukan bidding. Tapi pada perkembangannya saya kira nanti Bapak Ibu sekalian dapat mengusulkan kira-kira tema-tema yang lebih relevan, yang lebih kita butuhkan untuk kepentingan nasional kita. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan kepada kita, membukakan pikiran dan hati kita dalam menyusun WWF ini untuk lebih bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih pada Pak Gubernur yang juga hadir pada hari ini. Ini tidak hanya menunjukkan komitmen beliau, tapi memang ini adalah untuk rakyat Bali, terutama dari segi turismenya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentu kita ingin mendengar tuan rumah ini nanti yang akan menjadi host dari World Water Forum yang ke-10. Pak Gubernur mungkin sudah ada bayangan, ada harapan dan seperti apa kira-kira gambarannya nanti. Saya persilakan Pak Gubernur.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri PUPR. Tanpa beliau saya tidak bisa membangun di Bali, Pak. Jadi karena itu saya wajib hadir pada acara pagi hari ini yang diundang kemarin. Terima kasih Pak, saya diundang. Acara yang lain hilang semua supaya saya bisa hadir ke Jakarta. Mengapa saya memandang ini penting? Karena pertemuannya itu pertemuan yang besar dan nilainya sangat kuat terhadap kearifan lokal di Bali, World Water Forum. Jadi pada awalnya Bapak Menteri memberi arahan kepada saya bahwa Bali akan dinominasikan sebagai tempat pelaksanaan dan memerlukan rekomendasi Gubernur Bali untuk persiapan pelaksanaan. Buat saya langsung saja siap dibuat secara tertulis. Kemudian datanglah tim yang melakukan verifikasi, ada 4 orang dan menurut saya orang ini orang-orang yang sangat kompeten, cuman sayangnya saya kurang fasih bahasa Inggris, jadi saya hanya bisa menangkap apa yang dirasakan. Pada saat timnya ini datang, saya juga hadir Bapak Firdaus waktu itu. Saya memaparkan tentang kearifan lokal Bali yang saya tuangkan sebagai visi pembangunan Bali sekarang ini, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Jadi beserta isinya itu termasuk isi alam ini tidak saja manusia tapi juga tumbuh-tumbuhan, kemudian juga hewan dan segala ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dimuliakan. Nah, kearifan lokal ini di Bali dinamakan dengan Satkerti, 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia, yang meliputi pertama itu adalah Atma Kerti, menyucikan dan memuliakan Atman dan jiwa. Yang kedua adalah Segar Kerti, menyucikan dan memuliakan laut dengan pantainya, pesisirnya. Yang ketiga adalah Danu Kerti, menyucikan dan memuliakan sumber air. Yang keempat Wana Kerti, menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan. Yang kelima Jana Kerti, menyucikan dan memuliakan manusia. Dan yang keenam adalah Jagat Kerti, menyucikan dan memuliakan alam semesta. Ini tata cara kehidupan yang diwariskan oleh leluhur kami di Bali sejak berabad-abad dahulu, yang menjadi cara hidupnya masyarakat Bali. Sehingga orang Bali itu memang betul-betul diberikan pengetahuan cara hidup, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh mengotori air, apalagi mematikan sumber air, tidak boleh mengotori laut, tidak boleh mengotori danau, tidak boleh mengotori sungai, tidak boleh jahil terhadap manusia, merusak alam semesta. Itulah sebabnya dalam kebijakan pembangunan saya di Bali sekarang ini adalah mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal ini dan dijadikan sebagai satu kebijakan yang konkret dilaksanakan. Untuk menjaga ekosistem alam ini, saya memberlakukan kebijakan dengan peraturan gubernur pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai supaya tidak mengotori air, sungai dan danau. Jadi kebijakan ini sekarang
berlangsung dengan sangat baik. Hotel, restoran, pasar swalayan di Bali tidak ada lagi pakai tas kresek, tidak ada lagi pakai pipet, tidak ada lagi styrofoam, bahkan akan saya perluas tidak boleh lagi pakai minuman kemasan dari plastik. Ya, jadi kami memberlakukan kebijakan itu. Yang kedua adalah melakukan kebijakan dengan peraturan gubernur pengelolaan sampah berbasis sumber. Tidak boleh sampah dibuang sembarangan, apalagi membuang ke danau, membuang ke sungai, membuang ke sumber-sumber air, tidak boleh itu. Kemudian yang ketiga adalah saya memberlakukan kebijakan dengan peraturan daerah tentang sistem pertanian organik. Jadi pertanian harus dibangun dengan sistem yang sehat, tidak boleh membuat polusi. Jadi kami tidak mengizinkan lagi sekarang menggunakan bahan-bahan pupuk kimia maupun juga pestisida. Jadi mengurangi. 2023 nanti saya akan memperluas medan ini di seluruh wilayah Bali agar tidak ada pencemaran dari zat-zat kimia. Kemudian juga terkait dengan untuk menjaga alam ini agar bersih, saya memberlakukan kebijakan pengembangan energi bersih, energi baru terbarukan. Maka pembangkit listrik di Bali saya minta itu diganti dengan transisi energi yang tadinya menggunakan batu bara diganti menjadi gas. Dan ke depan arahnya adalah energi baru terbarukan. Ini diantaranya adalah untuk menjaga agar udara, alam dan air itu bersih semua. Kemudian juga adalah kami memberlakukan peraturan Gubernur Bali untuk melindungi danau, mata air, sungai dan laut. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan ke laut, ke danau, ke sungai maupun sumber mata air lainnya. Tidak boleh mengotori. Prinsipnya itu. Ini kami jadikan sebagai lifestyle orang Bali karena memang itu warisan leluhur kami yang lama ditinggal, dirusak oleh satu kebijakan merusak ekosistem itu sendiri. Zaman dulu diadakan pengadaan pupuk secara masif, pupuk-pupuk dari bahan-bahan zat kimia yang merusak alam. Itu kami sekarang batasi itu. Jadi karena kebijakan nasional ini banyak juga yang merusak kearifan lokal dan tatanan kehidupan di daerah yang sebenarnya itu sangat baik itu. Jadi sekarang kami kembalikan semua ke tatanan yang diwariskan oleh leluhur kami ini untuk dijalankan sekarang ke dalam tatanan hidup baru yang dinamakan dengan Bali Era Baru. Kemudian terkait dengan itu juga untuk memuliakan air ini, menyucikan air ini, makanya di Bali itu ada yang dinamakan dengan subak, yaitu subak itu tidak hanya mengatur bagaimana air itu dikelola, dibagikan, didistribusikan kepada masyarakat, tapi adalah bagaimana memuliakan air, menyucikan air dengan satu upakara yang namanya Danu Kerti. Danu Kerti ini adalah menyucikan, memuliakan air yang dikerjakan secara niskala dan skala. Jadi kelebihannya di Bali itu ada upakara secara niskala untuk memuliakan air yang dinamakan dengan Hari Tumpak Uye atau Hari Tumpak Warige. Itu hari khusus setiap 6 bulan sekali kalender Bali, itu adalah hari untuk menyucikan dan memuliakan air. Itu saya angkat sekarang. Jadi dengan satu upakara. Karena air itu memiliki makna spiritual. Di Bali air tidak hanya digunakan untuk minum, untuk pengairan, untuk mandi, untuk mencuci, tapi air juga difungsikan untuk kepentingan upakara, untuk kepentingan penyucian diri. Jadi begitu luar biasa makna daripada air itu. Itulah sebabnya air itu dimuliakan di Bali. Nah, terkait dengan acara ini menjadi sangat tepat dilaksanakan di Bali karena memang sekarang saat ini saya sebagai gubernur sedang mengangkat semua kearifan lokal ini untuk menata kembali alam, manusia dan kebudayaan Bali.
menjadi Bali era baru. Jadi kami dapat kebahagiaan yang sangat baik dari Pak Menteri mengenai World Water Forum ini di Bali. Sehingga pada saat saya paparan, waktu itu timnya sangat apresiatif waktu itu. Sepertinya Bali udah pasti terpilih, tinggal menentukan formalnya saja di panitia nanti, katanya begitu kira-kira dalam bahasa Indonesia Pak. Jadi saya senang sekali, jadi saya digelut waktu itu, jadi wah kira-kira dapat dah ini, saya bilang itu. Nah Pak Menteri terus bilang mau berangkat ke mana waktu itu Pak, namanya ke Senegal ya. Ya, beliau telepon saya, Pak Gub saya mau berangkat, doakan dulu. Siap Pak. Jadi saya doa Pak, dan beliau memberi kabar yang baik, terpilih dari sekian suara dapat 30. Saya langsung bersyukur Pak, jadi senang sekali. Nah kalau dari sisi teknis, Bali sudah sangat berpengalaman untuk menyelenggarakan pertemuan bertaraf internasional. Pada tahun ini saja dalam masa masih pandemi ada pertemuan konvensi Minamata bulan Maret yang lalu berlangsung dengan sangat baik. Kemudian juga pertemuan parlemen sedunia berlangsung dengan sangat baik bulan Maret. Kemudian bulan Mei lalu pertemuan Global Platform for Risk Reduction juga berhasil dengan sangat baik, dan sekarang ke depan ini mulai persiapan untuk pertemuan G20. Kalau fasilitas saya kira semua sudah tahu, Bali sangat siap, dan tentu saya sebagai tuan rumah sangat mendukung, dan dukungan ini akan saya wujudkan dengan sesuatu yang konkret, yang tidak saja pertemuan dalam konvensi begini. Izin Pak, nanti kemasannya acara itu izinkan Pak, saya akan ikut terlibat supaya menjadi sangat bagus dia, tidak seperti yang biasa-biasa gitu Pak. Tahun ini di Bali berlangsung Pesta Kesenian Bali. Temanya adalah Danu Kerti, Huluning Amerte. Jadi cerita tentang bagaimana awal mula kehidupan sampai munculnya air di alam ini. Itu ada ceritanya rupanya. Itu diangkat menjadi suatu tampilan seni di Pesta Kesenian Bali ini luar biasa. Ada cerita tentang satu wilayah yang semula diciptakan itu kering, kemudian ada satu kekuatan yang menancapkan satu sarana tertentu secara spiritual, akhirnya keluar air. Itu menjadi karya seni Pak. Semua ini memori yang membangkitkan kembali bagaimana awal mula munculnya air di bumi ini, dan bagaimana kita harus memuliakan air, menghormati air, karena tanpa air kita tidak bisa hidup. Ya. Hewan juga butuh air, ikan butuh air, tumbuh-tumbuhan butuh air, semuanya butuh air. Jadi nggak ada yang nggak butuh air. Jadi karena itu kita harus betul-betul menjaga air dan memuliakan air, menghormati air. Itu filosofinya Pak. Nah karena itu nanti pada saat World Water Forum ini, izinkan Pak, saya akan menampilkan satu showcase secara budaya bagaimana di Bali itu memuliakan air, menyucikan air, sehingga nyambung antara temanya ini dengan kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya untuk menyucikan dan memuliakan air. Itu nggak perlu pikirkan biaya, nanti tugas dari Gubernur Bali yang memikirkan itu supaya bagus Pak. Dan juga mengenai acara nanti World Water Forum ini, karena saya berakhir pada 5 September 2023 sebagai gubernur, maka izinkan Pak, saya akan menyiapkan lebih awal lagi sehingga tahun 2024 PJ-nya tinggal melaksanakan apa yang sudah diputuskan SOP-nya, begitu Pak.
Karena pilkada untuk saya 2024 akhir, sudah lewat ini barang ini Pak, World Water Forumnya ini gitu, tapi harus sukses gitu Pak. Nah, Ini ada Ibu Bapak dari Parekraf enggak? Mana dari Parekraf? Ada? ada Pak, pojok. Oke, sini Bu ya, dicatat ya. Ini Ibu ini akan kedatangan 100.000 turis tanpa promosi. Tanpa promosi. Yang mempromosikan kita semua. Jadi tolong ini tadi apa yang disampaikan Pak Gubernur dicatat, sampaikan Pak. Nanti saya telepon Pak Sandiaga supaya dikoordinasikan menjadi lebih baik tanpa biaya. Oh kan bos kurang apa mana gitu. Kemudian gini Pak, itu kan bulan Juni Pak ya, 3 sampai 9 Juni. Ya. Jadi saya akan mencarikan waktu pas tumpek Uye atau tumpek Warige, itu adalah hari memuliakan air dengan satu upacara tradisional. Nah, kalau pas nanti bulan Juni tanggal berapa, saya akan carikan sebelum tanggal 3. Jadi itu akan secara ritual dirayakan bagaimana menyucikan dan memuliakan air, dilakukan setiap 6 bulan sekali menurut kalender Bali. Kalau kalender Bali itu 1 bulan 35 hari. Jadi itu kalau tiap 6 bulan itu ada acara itu. Saya sudah melaksanakan 2 kali. Jadi bagus sekali acaranya. Jadi ketika membersihkan air, menyucikan air itu macam-macam Pak. Ada yang membersihkan air, ada yang menanam pohon, ada yang melepas ikan, ada yang melepas burung, macam-macam. Jadi semua isi alam ini dikeluarkan waktu memuliakan air ini. Nanti pada saat itu kita akan acarakan dan mohon Bapak yang hadir menggaungkan World Water Forum dengan kearifan lokal yang beda dengan negara lain, nggak ada di dunia saya kira. Ini lebihnya Bali Pak, gitu. Jadi kira-kira itu Pak, kalau mengenai teknis, konvensi segala macam itu sudah biasa buat kita, nggak ada masalah, kita sangat siap dan penuh tanggung jawab karena ini sudah menjadi arahan Bapak Menteri dan ini kehormatan bagi kami di Bali sekaligus juga memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali. Dan ini pariwisata tanpa promosi. Jadi Pak Menteri langsung yang membuatkan eventnya yang mencapai jumlahnya ratusan ribu, kan luar biasa ini. Lagi sepi-sepi ada acara begini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi tidak ada yang perlu diragukan mengenai kesiapan kami di Bali untuk mengelola acara ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.